ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Muallifu rahimahullahu ta'ala. Hafizahullah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa qad 'addada al-'allamatu Ibnu al-Qayyim 'ashara khasa'is al-lafdhiyyah li hadha al-ismi. Thumma qala wa amma khasa'isuhu al-ma'nawiyyah faqad qala fiha a'lamul khalqi bihi sallallahu alaihi wasallam لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمال على الإطلاق وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كرم وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdih wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam penjabaran tentang nama Allah yang pertama, yaitu Allah, yang menurut pendapat kebanyakan para ulama dialah nama yang paling agung di antara semua nama-nama Allah, karena semua nama-nama lainnya adalah merupakan penjelas tentang siapakah Allah ini. Kita lanjutkan, ya, berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala, wa qad addada al-'allamah Ibnu al-Qayyim 10 khasa'isa lafdhiyatan li hadha al-ismi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan 10 kekhususan dari tinjauan lafaz tentang nama ini. Ada 10 kekhususan dari tinjauan lafaz tentang nama Allah Subhanahu wa taala ini. Thumma qala, kemudian beliau berkata, yaitu Ibnu Qayyim, wa amma khasa'isuhu al-ma'nawiyyatu, adapun kekhususan dari sisi makna yang terkandung dalam Allah ini, faqad qala fiha a'lamul khalqi bih, sungguh telah berkata orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalamnya makna Allah secara maknawi. Berkata Rasulullah, la uhsi thana'an 'alaika, aku tak mampu menghitung segala macam puji-pujian untukmu ya Tuhan. Kama athnaita ala nafsik, sebagaimana engkau sendirilah yang mampu menghitungnya. Tidaklah Nabi SAW mampu menyebutkan berbagai macam puji-pujian kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang naif, dan ilmu tentang hal itu tidak Allah beritahukan seluruhnya. Hanya Allah sendirilah yang tahu alangkah banyaknya puji-pujian berupa nama-nama yang Dia miliki. Dan ini menunjukkan tidaklah bilangan nama itu hanya berhenti pada bilangan 99 nama yang dimiliki Allah. Wa kaifa tuhsa khasa'is ismin musammahu kulla kamalin al-itlaq. Bagaimana dapat dihitung kekhususan setiap, ya, bagaimana dapat dihitung, ya, segala macam kekhususan nama Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana yang diberikan nama dengannya zat Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik segala macam bentuk kesempurnaan secara mutlak. Wa kullu madhin, segala macam pujian dialah pemiliknya yang layak baginya. Adapun pujian yang disebutkan kepada kita semuanya hanyalah merupakan sifatnya relatif, pujian yang relatif. Kita dipuji karena kecantikan kita, milik Allah. Kita dipuji karena kepintaran kita, milik Allah. Apapun yang dipuji, ya, betapa indahnya alam semesta ini, semuanya milik Allah. Tapi Allah, Dialah zat yang layak menyandang pujian secara mutlak. Wa kullu madhin, ya, kullu kamalin al-itlaq. Kaifa tuhsa khasa'is ismin musammahu, ya,
kulla kamalin al-itlaq wa kulla madhin wa kulla hamdin. Segala macam bentuk pujian, segala macam bentuk pujaan, ya, segala macam bentuk wa kulla thana'in, ya, segala macam bentuk puji-pujian, wa kulla majdin, segala macam bentuk kemuliaan, wa kulla jalal, segala macam bentuk jalal, keagungan, wa kulla karam, segala macam bentuk kedermawanan, wa kulla izz, segala macam bentuk keperkasaan, wa kulla jamal, segala macam bentuk keindahan, wa kulla khairin, segala macam bentuk kebaikan, segala macam bentuk ihsan, ya, wajud, jud juga maknanya dermawan, wa bir, kebaikan, wa fadl, karunia, falahu wa minhu. Semuanya adalah milik Allah dan darinya berasal. Bagaimana kita dapat menyempurnakan pujian kepada zat yang begitu indahnya ini? Miliknya lah segala macam pujian, pujaan, kebaikan, kedermawanan, ya, rahmat, keutamaan. Bagaimana mungkin kita memujinya? Tak mampu. Karena itulah Nabi mengatakan, saya tak mampu menyebutkan puji-pujian secara utuh, wahai Tuhan, sebagaimana Engkau yang mampu menyebutkannya. Naam. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره ولا عند خوف إلا أزاله ولا عند كرب إلا كشفه ولا عند هم وغم إلا فرجه ولا عند ضيق إلا وسعه ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة ولا ذليل إلا أناله العزة ولا فقير إلا أصار غنيا ولا مستوحش إلا آنسه ولا مغلوب إلا أيده ونصره ولا مضطر إلا كشف ضره ولا شريد إلا آواه. كمل. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات والدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات إلى آخر كلامه رحمه الله. Kata beliau rahimahullah, rahasia yang terdapat dalam nama Allah Jalla wa Ala ini. Kata beliau, fama dzukira hadzal ismu fi qalilin illa katharahu. Tidaklah nama yang disebutkan ketika seseorang sedikit atau ketika sesuatu itu sedikit kecuali akan menjadi banyak. Ya, jika menyebutkan nama Allah ini akan segala macam bantuan pun turun. Jikalah itu pasukan sedikit dengan menyebutkan nama Allah, maka mereka menjadi banyak. Rezeki yang sedikit tatkala disebutkan padanya Allah dalam bentuk zikir akan menjadi banyak. Ya, begitulah seterusnya. Wala inda khaufin illa azalah. Taklah disebutkan nama ini ketika orang dalam kondisi ketakutan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kecuali akan hilanglah ketakutan tersebut. Wala inda karabin illa kasyafah. Taklah disebutkan nama Allah dalam kondisi seseorang terjepit, ya, dalam keadaan yang begitu sulit dan rumit, kecuali Allah akan menyingkap baginya segala macam kesulitan tersebut. Wala inda hammin wa ghammin illa farrajah. Taklah disebutkan nama Allah dalam kondisi ham. Ya, hammun adalah kegalauan akan masa yang akan datang. Khawatir tak makan, khawatir rezeki seret, khawatir tak punya lagi rezeki, khawatir dengan musuh-musuh. Ya, kekhawatiran ini membuat seorang ketakutan yang tak pernah berujung, terus menerus demikian. Tatkala disebutkan nama Allah dengan pemahaman yang utuh yang benar, maka segala macam galau untuk masa akan datang hilang. Wala inda hammin wa ghammin. Tidaklah pula nama Allah disebutkan ketika orang galau dalam kekinian. Kalau andai kata hammun, galau untuk masa akan datang yang tak terbaca, bagaimana rezeki, bagaimana nasib, bagaimana besok makan tidak saya, bagaimana besok, bagaimana ke depan, punyakah saya keturunan, bagaimana nanti, ya, usaha-usaha saya apakah akan hancur,
apakah akan maju, akhirnya galau, menderita dalam kegalauan, tidur pun tak nyenyak. Ini namanya hammun. Adapun sekarang yang dia rasakan, perasaan yang tak menentu, ketakutan yang tak menentu, namanya ghammun. Tatkala orang dalam mengalami kegalauan kekinian, dia menyebutkan nama ya Allah, anta muqaddirul aqdar, engkau lah yang menentukan segala macam takdir. Hilang. Subhanallah. Ya, apapun yang tidak kita raih hari ini dalam kegalauan, kita katakan ya Allah, semua sudah dalam catatan takdirmu. Selesai. Jadi jika disebutkan dalam kondisi galau untuk masa akan datang, galau dalam masa kini, illa farrajahu, kecuali Allah akan berikan solusi, keluarkan daripada kegalauan tersebut. Wala inda dhiqin illa wasa'ahu, tidaklah disebutkan nama Allah dalam kondisi orang sempit rezekinya, kecuali Allah akan melapangkan rezekinya. Ya Allah, ya Razzaq, ya Tuhan, engkau memberi rezeki, wasi' alaina, lapangkan rezeki kami. Subhanallah. Wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahul quwwah, tidaklah seseorang yang lemah bergantung dengan nama ini, menyebutnya ya Allah, kecuali dia akan menjadi kuat. Lemah dalam ekonomi, ya Allah ya Ghani, menjadi kuat. Ya, lemah dalam diri kita ini yang penyakitan ini untuk orang-orang penyakitan, sebutkan Allah, engkau akan kuat. Kadang-kadang kita sakit gara-gara lemahnya kita, ya, lemahnya persepsi kita tentang Allah yang maha kuat, kurangnya prasangka baik kita kepada Allah yang maha kuat. Tatkala kita kuatkan prasangka baik kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi sehat. Ya, taklah disebutkan nama Allah ketika orang dalam kondisi lemah, lemah tubuhnya, lemah badannya, lemah ekonominya, lemah pendapatannya, kecuali dia akan menjadi kuat dengannya. Wala dhalila wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahu al-quwwah, wala dhalilun illa analahul izzah. Tidaklah ada orang yang hina ketika menyebutkan nama Allah, kecuali dia akan menjadi mulia. Subhanallah. Wala faqirun illa asarahu ghaniyan, tidaklah seorang fakir menyebutkan nama Allah, kecuali dia Allah akan buat menjadi kaya. Kadang-kadang orang salah mengartikan perkataan ulama. Berarti kalau mau kita kaya, duduklah kita banyak-banyak, zikirlah Allah, 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 Allah. Tidak ada panduan dalam Islam zikir dengan lafaz Allah saja. Kecuali engkau sedang menyuruh ya Allah murahkan kami, ya Allah mudahkan kami, ya Allah sehatkan kami. Adapun zikir Allah, 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 Allah tak ada dalam Islam. Karena zikir adalah kandungan pujian. Karena itulah kita lihat zikir-zikir diajarkan Nabi SAW, semuanya dalamnya ada pujian, pengagungan, membesarkan Allah, mensucikan Allah daripada segala macam tuduhan-tuduhan yang tak layak baginya. Maka dengan itulah kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah daripada apa yang disangkakan musuh-musuh Allah. Kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, la haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya dan daya upaya kecuali karena Allah semata. Tidak ada zikir dengan lafaz Allah. Dan makna Allah kayakan dia, kekayaan bukan hanya dalam bentuk materi yang tampak, illa aghnahu Allah. Taklah ada orang miskin menyebutkan kata-kata Allah kecuali menjadi kaya. Kaya itu bukanlah hanya dalam bentuk uang yang banyak kita miliki di ATM kita, di rekening-rekening kita, rumah yang kita miliki banyak, mobil-mobil dan seterusnya. Karena kekayaan itu bertingkat-tingkat, itulah kekayaan terendah. Dan kekayaan yang tertinggi adalah kekayaan bersama Allah, al-ghina billah. Ini yang tertinggi. Maka orang yang tahu dengan Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang hanya berhak diibadati satu-satunya,
ya, dan dia menyebutkan nama Allah tabaraka taala dan paham apa kandungan terdapat dalamnya, kecuali Allah akan membuat dia kaya daripada kefakiran. Subhanallah, kefakiran itu subhanallah kadang-kadang dimiliki oleh orang-orang kaya dunia ini. Para koruptor yang gajinya besar-besar masih korupsi, mereka lah orang fakir hakikatnya. Ya, sudah banyak uangnya, banyak hartanya, masih juga korup. Kadang-kadang kita melihat, malu kita melihat orang-orang yang korupsi ini. Kenapa malunya? Orang Islam tapi tetap korupsi. Pejabat korupsi. Subhanallah. Pernah kita lihat dikeluarkan, disita dari rumahnya mobil, hanyalah kepala daerah. Tapi mobil-mobil yang disita, mobil-mobil mahal, miliaran rupiah, keluar 1, keluar 2, keluar 3, keluar 4, keluar 5. Kepala daerah 5 tahun menjabat, entah berapa mobil mewahnya, ketangkap KPK. Subhanallah, disita semua mobil-mobil mewahnya. Ya ilahi, subhanallah. Apakah mereka itu orang kaya? Wallahi mereka orang paling fakir di dunia ini. Jadi harus dipahami makna kefakiran hakiki adalah kefakiran tatkala mereka tak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Ya, jangan diartikan kefakiran hanyalah tak punya apa-apa. Banyak orang tak punya apa-apa, dia kaya raya. Subhanallah. Banyak orang punya segalanya, dia paling miskin karena ambisi yang tak pernah berhenti. Subhanallah. Ya. Kata beliau, wala faqirun illa asarahu ghaniyan wala mustawhish wala mustawhishun illa anasahu. Taklah orang ada dalam kesendirian, ketakutan, kekhawatiran, kesangaran, takut, kecuali Allah SWT akan menenteramkannya dengan menyebut nama Allah tabaraka taala. Di jalan mau pulang kampung, mudik lebaran, lewat daerah-daerah yang kabarnya di sanalah para perampok bajing loncat. Subhanallah. Kemana kita mau lari? Pak polisi, tak ada mereka di hutan-hutan dalam setiap keadaan. Subhanallah. Ya, ketika itu siapa yang kita sebut-sebut? Tak ada kecuali Allah. Ya Allah, salimna, ya Allah selamatkan kami. Allahu Akbar. Ya, malam hari gelap, kita masuk lewat dari jalan, di stop sama polisi. Pak, jangan jalan sini Pak, ini jalan bahaya. Ya, malam hari tak kami rekomendasi. Ini kami blokir malam hari, pergi jalan sini. Subhanallah. Siapa lagi yang mau kita sebutkan dalam kondisi seperti ini? Allah Jalla wa Ala. Tak ada yang lain kecuali Allah Tabaraka Ta'ala. Ya. Wala maghlubun illa ayyadahu wa nasarahu. Tak ada seseorang yang dia dikalahkan dalam urusannya. Subhanallah. Kecuali dengan itu dia akan menang. Dengan menyebut nama Allah dia menang. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, tatkala Nuh alaihi salatu wassalam dikalahkan oleh kaumnya, beratus tahun tak ada yang mau masuk Islam kepada agama Nuh kecuali segelintir. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Tuhan, sungguh urusanku dikalahkan mereka, bantulah aku. Turunlah bantuan Allah. Dicurahkan hujan. Berkata para ulama tafsir, hujan itu diturunkan ala qadar, dengan ketentuan. Tak langsung dicurahkan semuanya, kecuali pada masa Nabi Nuh. Semua hujan dicurahkan tanpa dengan takaran. Ini enggak banjir Batam ini, walaupun banjir 1 jam 2 jam, karena hujan diturunkan ala qadar, dengan takaran. Banjir sebentar Batam Center, banjir sebentar Batu Haji Tanjung Uncang, 2 jam 3 jam hilang. Tapi pada masa Nuh berdoa minta kepada Allah, Rabbi inni maghlubun fantasir. Tuhan, aku dikalahkan urusanku, Engkaulah zat yang maha kuat, bantu aku menangkan. Seketika turunlah hujan bila qadar, tanpa takaran, langsung dicurahkan semua. Tenggelam bumi seisinya. Tak ada bencana lebih dahsyat daripada bencana yang ada pada masa Nabi Nuh. Tak ada. Tsunami 33
30 meter tsunami di Aceh itu. Pohon kelapa masih. Banjir Nabi Nuh, gunung. Subhanallah, gunung-gunung itu tenggelam. Apalah gunung paling tinggi di Batam ini? Ya, paling gunung sana itu, yang di ujung jembatan 6. Gunung apa namanya? Lupa nah. Gunung Kandap. Itu udah kita anggap tinggi kan itu Gunung Kandap. Subhanallah. Padahal jauh berpuluh kali lebih tinggi Gunung Turzina. Gunung Kandap tenggelam. Kira-kira kalau Gunung Kandap tenggelam masih ada nggak kita di sini ceritanya? Tak ada. Tak ada lagi kajian di Batu Haji. Tenggelam semuanya. Kalau Kandap tenggelam pada peristiwa Nabi Nuh, subhanallah, Gunung Turzina pun tenggelam. Mendarat kapal Nabi Nuh di atas gunung. Subhanallah. Di Aceh paling baru yang mendarat kapal Pertamina. Mendarat tengah darat. Di tengah kota mendarat kapal, dicampakkan ombak sampai 5-7 kilo dari pantai. Subhanallah. Ini mendaratnya di atas gunung. Allahu Akbar. Kata Allah, wastawad 'alal judi. Allahu Akbar. Jadi inilah ikhwatul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala ada seorang dikalahkan urusannya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dikalahkan, aku dizalimi Allah, aku ditipu, ya Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Wala muttarrun ila kashafa dharrah. Tidak ada orang dalam kondisi terjepit kecuali Allah Subhanahu wa taala akan singkap segala macam kondisinya. Wala syaridun illa awah. Tak ada orang yang lari mengungsi ke sana kemari ketakutan daripada musuh-musuhnya kecuali Allah yang akan melindunginya, menampungnya, memberikan baginya tempat tampungan. Subhanallah. Fahuwal ismul ladzi tukshafu bihil kurubat. Dialah nama yang dengannya disingkap segala macam mara bahaya dan derita. Wa tustanzalu bihil barakat. Dialah nama yang dengannya Allah cucurkan semua keberkahan dalam hidup ini, keberkahan rezeki, keberkahan anak, keberkahan istri, keberkahan waktu, keberkahan harta, wad da'awat, dengannya Allah SWT turunkan segala macam ijabah atas doa-doa manusia dan hamba. Wa tuqalu bihil atharat, dan dengan nama tersebut dihapuskan segala macam ketergelinciran kita, dosa-dosa kita yang lampau, kesalahan-kesalahan kita. Tatkala kita bertobat, beristighfar, astaghfirullah, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lampau dengan nama Allah tersebut. Wa tustadfa'u bihi sayyi'at, dengannya lah akan dijauhkan segala macam perkara-perkara yang jelek. Wa tustajlabu bihil hasanat, dengannya akan datangkan segala macam kebaikan. Ila akhiri kalami rahimahullah, sampai akhir daripada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Inilah rahasia secara makna yang terkandung dalam nama Allah Tabaraka Ta'ala. Naam. Wa amma ma'na hadzal ismi fa asluhu al-ilahu wa huwa bi ma'na al-ma'bud. Wal ilahu ismun min asma'illahil husna. Warada fil Qur'anil Karim qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa qala ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وقال تعالى قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فهل أنتم مسلمون. Wa amma ma'na hadzal ismi, adapun makna secara bahasa tentang nama ini Allah, fa asluhu al-ilah. Allah itu asalnya diambil dari kata-kata ilahun. Ilah, lamnya satu, ilahun. Ditambahkan alif dan lam litta'rif, untuk mengenalkan. Jadi dia Allah. Jadi Allah yang benar dia mushtaqun, bukan jamid. Yang benar dia itu terambil dari kata-kata ilahun. Ilahun
Ya, kemudian tambahkan ketika itu alif dan lam, jadilah Allah. Wa huwa bima'na al-ma'bud, dan makna ilah adalah Tuhan yang diibadati. Hanya Dia yang berhak diibadati. Kenapa? Ya karena Dialah pemilik rububiyah. Dia mencipta, Dia memelihara, mengatur manusia dan makhluk lainnya tak mencipta, bagaimana diibadati. Ismun min asma'illahil husna, dan ilah adalah nama daripada nama-nama Allah yang baik. Warada fil Qur'anil Karim, kata-kata ilahun yang merupakan bagian daripada nama Allah terdapat dalam Qur'anul Karim. Jadi ilahun itu nama Allah. Boleh seorang memberi nama anaknya Abdul Ilah, hamba Tuhan. Hamba Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian dialah Tuhan yang satu. La ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim, dialah Tuhan, tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Dia semata, dialah pengasih lagi penyayang. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia yang berhak diibadati. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Dia daripada apa yang mereka sekutukan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Bagaimana disekutukan Allah dengan batu-batu? Ya, dalam kayu-kayu disekutukan Allah dengan batu, dengan kayu, dengan gunung, dengan matahari, dengan api. Bagaimana disekutukan? Subhanallah. Tuhan-Tuhan yang tak pernah mencipta, tak layak diibadati. Allah berfirman, qul innama yuha ilayya, katakan sesungguhnya diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. Fahal antum muslimun, maukah kalian berserah hanya kepadanya? Naam. Hada wa inna ajma'a wa ahsana ma qila fi ma'na Allah ma warada 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Allahu dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. Rawahu Ibnu Jaririn fi tafsirihi. Jadi nama Allah itu terambil daripada kata-kata ilahun, bermakna ma'budun, yang diibadati. Adapun Allah ketika diperangkaikan dengannya alif dan lam, ya apa itu maknanya? Hadza wa inna ajma'a wa ahsana ma qila fi ma'na Allah. Tafsiran yang paling baik, yang paling indah ketika menafsirkan apa makna nama Allah itu apa. Mawarada an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah dzu al-uluhiyyati wal ubudiyah, pemilik segala macam bentuk ya penghambaan diri, pemilik segala macam bentuk ibadah, ala khalqi ajma'in, atas seluruh makhluknya. Itulah makna Allah. Allah pemilik dia al-uluhiyah, peribadatan, ya, wal ubudiyah, penghambaan atas segala macam makhluknya. Segala macam bentuk peribadatan hanya boleh diberikan kepadanya. Segala macam bentuk penghambaan hanya boleh diberikan kepadanya. Rawahu Ibnu Jarir fi tafsirih, itulah yang diriwayatkan Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya. Naam. Faqad jama'a radhiyallahu anhu fi hadha tafsir baina amrayni. الأول الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله كما دل على العلم الذي هو وصفه لفظ العليم وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزيز وكما دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ الحكيم وكما دل على الرحمة التي هي وصفه لفظ الرحيم وغيرها من الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. Faqad jama'a radhiyallahu anhu fi hadha tafsir baina amrayni. Ibnu Abbas telah mengumpulkan tentang nama Allah ini dua tafsiran. Al-awwal al-wasful muta'alliqu billah. Yang pertama adalah sifat yang berkaitan dengan Allah min hadzal ismil karim, dari nama ini. Wa huwal uluhiyah. Tadi sebutkan dua, dzul uluhiyah, pemilik segala macam bentuk peribadatan. Al-uluhiyah, kedua pemilik segala macam bentuk penghambaan. Adapun yang pertama, pemilik segala macam bentuk peribadatan, ya,
Wa huwal uluhiyah allati hiya wasfud dal 'alaiha lafz Allah. Penghambaan itu ditunjukkan dengan lafaz Allah, Tuhan yang berhak diibadati. Kama dalla al-ilmi alladhi wasfu al-lafzu alim. Contohnya, andai kata nama Allah yang menunjukkan sifat dia berilmu, maka ditambahkan padanya alif dan lam, jadilah al-alim. Wa kama dalla 'ala al-izza allati hiya wasfu lafzul aziz. Sebagaimana Allah pemilik sifat keperkasaan, dalam penyebutan namanya maka disebutlah al-aziz. Wa kama dalla 'ala al-hikmah allati hiya wasfu lafzul hakim. Sebagaimana menunjukkan kebijaksanaan Allah SWT sifatnya, maka ditambahkanlah namanya dengan alif lam, namanya Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Wa kama dalla 'ala rahmah, sebagaimana sifat rahmat allati hiya wasfu lafdzur rahim, yang disifati dengan nama Ar-Rahim, wa ghairuha min al-asma'id dalah 'ala ma qama bidzat min madlul sifatnya, dan lain-lain pun demikian keadaannya dari nama-nama yang nama tersebut terkandung padanya yang makna yang bergantung dengan zat Allah Jalla wa Ala. Naam. Fakadzalika Allah huwa dzul uluhiyyah wal uluhiyyatu allati hiya wasfuhu hiya al-wasful 'azim alladhi istahaqqa an yakuna bihi ilahan bal istahaqqa an la yusharikahu fi hadzal wasfi al-'azim musharikun biwajhin min al-wujuhi wa awsaful uluhiyyati hiya jami'u awsafil kamali wa awsafil jalali wal 'azamati wal jamali wa awsafir rahmati wal birri wal karami wal imtinan. Fakadzalika Allah, demikian jugalah Allah, huwa dzul uluhiyyah, dialah pemilik segala macam bentuk peribadatan. Wal uluhiyyatu allati hiya wasfuhu hiyal wasful 'azim, dan sesungguhnya disifati Allah dengan uluhiyah, pemilik segala macam bentuk ibadah, dialah merupakan sifat yang paling agung, alladzi istahaqqa bihi an yakuna bilahan, yang dengannya dia berhak menyandang nama sebagai Tuhan. Kenapa hanya dia yang berhak diibadati? Yang lain diibadati dengan batil. Bagaimana diibadati kayu-kayu, batu-batu? Itu diibadati, disembah dengan batil. Bal istahaqqa an la yusyarikahu fi hadzal wasfil 'azimi musyarikun. Bahkan secara mutlak tak ada sekutu-sekutu yang berhak menyerupai Allah dalam perkara ini. Tuhan yang berhak diibadati ada. Karena semuanya tak berhak diibadati. Biwajhin minal wujuh, dengan segala macam dari berbagai macam sisi. Hanya dia yang berhak menyandang kata-kata Allah, pemilik peribadatan. Wa awsaful uluhiyyati hiya jami' awsafil kamal, dan sifat yang terkandung dalam uluhiyah Allah ini sebagai Tuhan yang berhak disembah, dalamnya terkandung segala macam sifat kesempurnaan, wa awsaful jalal, segala macam sifat keagungan, wal azamah, kebesaran, wal jamal, keindahan, dan sifat rahmat, dan sifat kebaikan Allah, kedermawanan Allah, dan sifat nikmat yang dilimpahkan kepada hamba. Dialah semuanya pemilik semua nama-nama dan sifat-sifat tadi yang kita sebutkan. Naam. فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يؤله ويؤبد لأجلها فيؤله لأن له أوصاف العظمة والكبرياء ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه. Fa inna hadhihi sifati, sesungguhnya sifat-sifat tadi yang disebutkan, dialah pemilik kesempurnaan, keagungan, kebesaran, keindahan, kebaikan, kedermawanan. Hiya allati yustahaqqu an yu'lah, karena itulah dia berhak diibadati, wa yu'bad, disembah li ajliha, karena makna-makna tadi. Tidak ada makna tadi pada Tuhan-Tuhan lain. Tak ada yang sempurna, tak ada yang agung, tak ada yang memberikan segala macam ihsan secara utuh sempurna kecuali Allah Tabaraka Ta'ala. Tak ada yang indah secara utuh kecuali Allah. Fayu'lahu li'anna lahu awsaf, fayu'lahu li'anna lahu awsafal azamati wal kibriya, karena itulah dia disembah. Dia pemilik segala macam sifat-sifat keagungan dan keperkasaan, kesombongan. Wa yu'lahu li'annahu al-mutafarridu bil qayyumiyyah, dia berhak diibadati karena dia semata yang berdiri sendiri. Bil qayyumiyyah, semua makhluk berdiri dengan Allah, dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka. Daun-daun tumbuh,
Subhanallah. Tumbuh-tumbuhan tumbuh, memasak makanannya, mencari matahari sehingga kita lihat bagaimana daun itu bengkok-bengkok dahannya untuk mencari matahari. Siapa yang telah membuatnya? Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Ya. Semuanya Allah Jalla wa Ala. Al-mutafarridu bil qayyumiyyah. Semua makhluk itu tegak berdiri, hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun Allah tegak dengan sendirinya. Malaikat-malaikat yang begitu banyak jumlahnya, Allah tahu, semuanya berdiri tegak, berbuat, turun naik, semuanya dengan Allah bergantung. Ya. Al-mutafarridu bil qayyumiyyati war rububiyyah, hanya dia semata ya pemilik qayyumiyah, kemandirian secara mutlak. War rububiyah, ya pemilik rububiyah secara mutlak. Makna rububiyah adalah Tuhan Allah semata pencipta, pemelihara, pengatur. Tak ada yang mencipta, memelihara, mengatur sebagaimana Allah Jalla wa Ala. Alam semesta ini. Wal mulku was sultan, dialah pemilik segala kerajaan dan kekuasaan. Semua raja-raja adalah raja-raja, Allah berikan baginya kerajaan sementara, tapi dia pemilik semua kerajaan. Naam. Dan dialah yu'lahu li'annahu al-mutafarridu birrahmah. Tuhan yang berhak diibadati karena dia semata yang secara sempurna mencucurkan rahmatnya. Wa isal an-ni'ami adh-dhahirah wal-batinah, karena hanya dia semata yang menyampaikan semua nikmat yang dirasakan oleh makhluk, baik nikmat tersebut nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Kita hanya banyak membicarakan nikmat zahir saja, kita lupa nikmat batin. Apa nikmat zahir? Kekayaan itu nikmat zahir. Ya, kesehatan itu nikmat zahir. Sehingga orang standar nikmat kekayaan, kesehatan. Padahal ada nikmat lebih dalam daripada itu, nikmat batin. Subhanallah. Nikmat yang terdapat dalam diri berupa sifat qanaah dengan apa yang Allah berikan, bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah tabaraka taala. Ya, ini nikmat yang batin, nikmat iman, nikmat dapat ilmu, nikmat di atas petunjuk, nikmat lepas daripada kesesatan. Ini nikmat yang begitu besar yang tak banyak orang mengetahuinya. Kata beliau, ila jami'i khalqih, yang menyampaikan nikmatnya zahir dan batin ke seluruh makhluknya. Wa yu'lahu li'annahu al-muhitu bi kulli syai'in ilman. Dialah Tuhan yang berhak diibadati karena dia yang ilmunya meliputi segala sesuatu secara utuh. Tak ada yang lepas daripada ilmu Allah. Daun-daun yang gugur Allah tahu, bahkan diri kita sendiri tak tahu. Kalau antum ditanya, berapa ubanmu sekarang? Ada yang tahu? Saya saja tak tahu berapa banyak uban saya karena masih sedikit. Dalam diri kita sendiri kita tak tahu berapa banyak jumlah uban kita, berapa berapa yang gugur daripada rambut kita tak tahu. Hari kemarin berapa yang gugur daripada bulu di tubuh antum kita tak tahu, tapi Allah ilmunya sempurna. Subhanallah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Tak ada daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Tak ada biji-bijian yang diletakkan dalam tanah. Petani ketika meletakkan biji, contohnya biji apa? Jagung, masukkan. Setelah itu suruh cari lagi dia. Kadang-kadang tak dapat. Subhanallah. Tapi Allah, wala habbatin fi dhulumatil ardi, walaupun biji yang disimpan, disembunyikan dalam bur bumi ini, subhanallah, semua Allah mengetahuinya. Ini ilmu yang sempurna. Dialah Tuhan yang berhak diibadati. Adapun selainnya, berhala-berhala yang tak tahu sama sekali, tak tahu siapa yang dekat dengannya, tak tahu berhala, tak kenal dia. Kalau andai kata penyembah berhala datang kepadanya, bertanya, "Hei berhala, aku siapa?" Tak tahu dia. Subhanallah. Ini yang disembah. Tiap hari dihantarkan apel, anggur, tanya, "Kau tahu siapa yang memberikan anggur?" Tak tahu dia. Subhanallah. Ini yang disembah. Allahu Akbar. Ya. Li'annahu al-muhitu bi kulli syai'in ilman wa hikmah ilman wa hukman, dialah yang meliputi hukumnya segala sesuatu
baik hukum syar'i maupun hukum kauni. Tak ada yang berlepas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsan wa hikmatan wa ihsanan. Dialah yang meliputi ilmunya segala macam bentuk hikmah, ihsan, wa rahmatan wa qudrah, wa izzatan wa qahran. Ya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, rahmat yang diturunkan kepada setiap makhluknya, kekuasaannya, keperkasaannya, ya. Wa yu'lahu li'annahu al-mutafarridu bil ghinal mutlaq. Dia Tuhan yang berhak disembah karena dialah pemilik segala macam kekayaan, kesempurnaan dalam bentuk kekayaan. Semua milik dia. Ya. At-tam min jami'il wujuh, kaya yang secara utuh sempurna karena dia pemilik segala-galanya. Kama anna ma siwahu muftaqirun ilaih al-dawam. Sebagaimana selain Allah butuh kepada Allah selama-lamanya. Isa butuhkah kepada Allah? Butuh. Ibunya Maryam butuhkah kepada Allah? Butuh. Subhanallah. Mereka butuh ihsan Allah. Isa makan atau tidak makan? Makan. Siapa yang memberikan? Allah. Ibunya demikian juga. Subhanallah. Semuanya butuh kepada Allah. Semua Tuhan-Tuhan yang disembah itu butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Selainnya, ya, selain Allah butuh kepadanya, bergantung kepadanya, muftaqir ilaih. Yang dibuat dari tanah, yang dibuat dari kayu, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kayu, tanah, batu, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa muftaqirun ilaihi fi ijadihi wa tadbirihi. Setiap makhluk butuh kepada Allah karena Allah yang mengadakannya, yang mengaturnya. Muftaqirun ilaihi fi imdadi wa rizqi, butuh kepada Allah karena Allah yang memberikan kepadanya bantuan dan rezeki. Muftaqirun ilaihi fi hajatihi kulliyah, butuh kepada Allah karena Allah yang dapat memenuhi semua hajatnya. Muftaqirun ilaihi fi a'zamil hajat, begitu butuhnya dia kepada Allah dalam hajat yang paling dahsyat bersangatan. Fi a'zamil hajat wa asyaddid darurat, dalam kondisi yang terjepit dia butuh kepada Allah. Wa hiya iftiqaruhu ila ibadatihi wahdah wa ta'alluhi lahu wahdah. Kebutuhan itu membuat seorang benar-benar butuh beribadah menyembah Allah, mengisahkan Allah SWT semata. Fal uluhiyatu tatadammanu jami'al asma'il husna was sifatil ulya. Maka peribadatan yang dia mutlak milik Allah, maka hal tersebut semuanya mencakup dalam setiap nama-nama Allah Tabaraka wa ta'ala. 2 paragraf lagi baru selesai. 6:05. Tak apalah. Dan insyaallah lanjutkan ya di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.